Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan sebagai prioritas utama pemerintahannya saat ini. Pertanyaannya, bagaimana kemudian pemerintah mewujudkan pendidikan sebagai investasi masa depan bangsa, terutama terkait dengan ketersediaan guru di Indonesia. Pendidikan adalah investasi masa depan bangsa dan Presiden Prabowo sudah berkomitmen di berbagai kesempatan untuk memastikan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Presiden secara khusus mengucapkan terima kasih atas pengabdian para guru di berbagai tingkatan pada saat memberikan sambutan di Hari Guru. Bahkan pada lawatan ke Inggris beberapa hari lalu, Presiden berhasil mencapai kesepakatan dengan lembaga pendidikan terkemuka untuk meningkatkan sumber daya dan mutu pendidikan di tanah air. Namun sayangnya kondisi para guru masih jauh dari sejahtera. Berdasarkan data dari IDEAS, masih terdapat 700.000 guru honorer atau yang belum berstatus aparatur sipil negara. 20,5% diantaranya masih menerima upah di bawah standar. Ironisnya, di saat yang bersamaan, Badan Gizi Nasional mengangkat 32.000 pegawai yang ditugaskan di SPPG sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada 1 Februari mendatang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lalu bagaimana langkah pemerintah untuk memastikan para pendidik yang akan mencerdaskan anak-anak penerus bangsa ini bisa mendapatkan status kepegawaian yang layak, termasuk melakukan pemerataan jumlah guru agar tidak terjadi ketimpangan antara wilayah perkotaan dengan daerah 3T? Ya pemirsa, IDEAS ini mencatat ada sekitar 700.000 guru yang statusnya kemudian belum diangkat sebagai ASN dan 20,5% ini upahnya bahkan masih tergolong rendah. Padahal Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk menjadikan pendidikan sebagai investasi masa depan bangsa, termasuk juga memprioritaskan dunia pendidikan, artinya termasuk juga tenaga pendidiknya. Bagaimana kemudian cara mewujudkannya? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Pak Jejen Musfa, pengamat pendidikan kita tentunya. Selamat malam Pak Jejen. Selamat malam Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Terima kasih malam hari ini sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan juga bergabung bersama kita ada Wasekjen PGRI Pak Sumardiansyah Perdana Kusuma. Selamat malam Pak Sumardiansyah. Selamat malam Mbak Ken. Terima kasih juga sudah bergabung malam hari ini. Nah, kita ingin tahu dulu update-nya Pak dari PGRI. Sebetulnya jumlah guru di Indonesia keseluruhan dan bagaimana status kepegawaian mereka ini menjadi penting Pak Sumardiansyah. Seperti apa? Ya, jadi kalau kita lihat data yang dirilis oleh Kemendikdasmen dan bisa kita lihat di beberapa artikel, jumlah guru kita itu sekitar 3,6 sampai 4,2 juta. Oke. Terbagi menjadi ASN, P3K, PNS, belakangan muncul P3K paruh waktu, pegawai swasta dan juga pegawai honorer. Oke. Nah, yang menarik adalah guru itu kan merupakan profesi yang mulia dan terhormat. Dalam bahasa Latin disebut sebagai officio nobile. Namun secara realitas ada beberapa hal yang sebetulnya membuat kita miris terkait dengan keberlangsungan profesi guru. Yang pertama, tahun 2025 PGRI pernah melakukan survei kepada anak-anak muda, kepada Gen Z, bagaimana prospek masa depan mereka. Ternyata hanya 11% yang memilih menjadi guru. Dan itu lebih dikarenakan tidak punya pilihan lain selain guru. Yang kedua, hasil penelitian Harvard University Langpe Research itu mengatakan kita tertinggal 128 tahun dari sisi pendidikan. Dari berbagai variabel yang dikemukakan, diantaranya terkait dengan guru. Yang pertama, guru kita itu banyak dibebani tanggung jawab administrasi. Yang kedua, perlindungan dan kesejahteraannya masih minim. Dan yang ketiga, data BPS terakhir mengatakan tahun 2008 jumlah pendaftar yang ingin melanjutkan kuliah di program studi pendidikan
itu 18% dari total seluruh pendaftar nasional. Oke. Tapi tahun 2023 lalu itu turun hanya menjadi 9%. Oke, apa yang bisa dianalisis dari penurunan angka tersebut? Kata Kenapa kunci terus menurun? pertama adalah profesi guru hari ini kita lihat banyak problematikanya dari sisi kesejahteraan. Oke. Masih ada 700.000 guru honor yang belum jelas nasibnya secara status maupun secara penghasilan. Bahkan para guru yang sudah menjadi ASN P3K paruh waktu seperti kasus di Purworejo, itu mereka ketika menjadi honor gajinya tuh totalnya 1,2. 600.000 dari dana Pemda, 600.000 dari dana BOS. Ketika menjadi P3K paruh waktu, gajinya justru malah turun. Status P3K menjadi 1.074.000. Sedangkan upah minimum kabupaten di Purworejo sebagai bagian dari Jawa Tengah itu 2.400.000. Bahkan status sebagai ASN pun terutama yang paruh waktu itu tidak lebih baik apalagi mereka yang honor. Oke, jadi tidak linear antara kenaikan golongan atau Yes. jabatan dengan Betul. upah atau Dengan pendapatan. tanggung jawab profesi, ya. dengan bidang pekerjaan, kemudian background pendidikan, sarjana, apalagi sudah punya sertifikat pendidik. Dan juga kriminalisasi terhadap guru ini marak. Kita dipertontonkan bagaimana perlindungan terhadap guru sangat rentan. Ya. Sehingga sepertinya anak muda melihat ngapain gue jadi guru. Administrasinya banyak, bebannya, gajinya juga minim. Dan tidak terlindungi. Nah, ini Oke. merupakan tanggung jawab kita semua. Oke. Pak Jejen, apa mungkin kata yang bisa menggambarkan potret pendidikan di Indonesia, termasuk ketika kita bicara lebih concern, lebih fokus terhadap nasib para guru di Indonesia, dengan data yang disampaikan tadi oleh Pak Sumardiansyah? Ya, Mbak Ken, Mas Sumardiansyah, jadi kita melihat di sini berawal pada otonomi, ya, otonomi daerah, otonomi pendidikan, desentralisasi pendidikan, di mana guru itu tata kelolanya ada di kepegawaiannya itu ada di daerah. Oleh karena itu sangat penting di sini melihat konteks koordinatif antara pusat dan daerah. Oke. Katakanlah di sini pusat itu menginginkan daerah untuk mengajukan kuota, ya, kuota rekrutmen, katakanlah P3K begitu. Nah, tetapi ada hambatan di mana daerah itu semacam tidak percaya penuh terhadap pusat bahwa kalau mereka merekrut guru sesuai kuota yang dibutuhkan oleh daerah, maka apakah ada jaminan dari pusat bahwa akan beban APBN dalam hal ini adalah dana alokasi umum yang ditransfer oleh pusat kepada daerah. Yang terjadi adalah paradigmanya guru ini menjadi beban APBD, gitu, menjadi beban APBD, sehingga yang diperlukan saat ini adalah koordinasi antara pusat, daerah, Kementerian Dasar Menengah, kemudian Kemenq dan Kemenpan Pak RB. Jejen, begini, ketika kemudian ini dikatakan menjadi beban, artinya apakah tidak ada perencanaan lebih dulu yang dilakukan ketika kita menyusun APBN, dan seharusnya daerah pun juga sudah mengcapture bagaimana kebutuhan dan apa mungkin yang diharapkan oleh para guru juga? Pak Ya, Jejen? bahkan ini ada kapabilitas Pemda bagaimana mereka menata kelola kebutuhan guru di daerah dengan kebijakan bahwa ada rekrutmen P3K, kemudian paruh waktu dan seterusnya itu, bahwa Pemda punya kewenangan untuk mengajukan kuota rekrutmen sesuai kebutuhan. Tapi itu harus diikuti dengan koordinasi yang intensif, yang bagus antara Pemda sebagai yang memiliki pegawai sejumlah guru itu, dan kemudian tentu saja akan menjadi beban APBD mereka. Dan di sini pemerintah pusat harus meyakinkan daerah bahwa pegawai guru tersebut menjadi tanggung jawab APBN, juga APBD. Tapi faktanya seperti apa, Pak Jejen? Apakah betul dari pusat juga memberikan keyakinan tersebut terhadap daerah? Nah, ini koordinasi, komunikasi ini yang harus terus dibangun sehingga
daerah punya trust terhadap pusat bahwa memang mereka membutuhkan guru sekian dan kemudian untuk gaji dan tunjangannya itu menjadi beban APBN, bukan kemudian menjadi buah simalakama bagi APBD di daerah. Karena itu yang terjadi saat ini, bahwa ada keraguan-raguan dari daerah ketika merekrut guru sesuai dengan kuota yang dibutuhkan di daerah masing-masing. Sementara APBD mereka tidak cukup capable untuk membiayai sekian jumlah guru itu. Jadi kita melihat di satu sisi kapabilitas Pemda, di sisi lain koordinasi yang harus terus dibangun agar betul bahwa guru itu adalah bukan beban, guru itu adalah tanggungan. Penggajian dan tunjangannya di satu sisi menjadi tanggung jawab APBN juga APBD. Oke, baik Pak Sumardiansyah, kita ingin mengkonfirmasi hal ini. Apakah betul kemudian PGRI juga di daerah mengcapture mengenai apa yang tadi disampaikan oleh Pak Jejen? Jadi memang labirin tata kelola guru itu sangat complicated, seperti yang dikemukakan oleh Pak Jejen. Mulai dari pembagian kewenangan, guru itu miliknya pemerintah daerah. Guru-guru TK, SD, SMP di bawah kabupaten kota. SMA, SMK di bawah provinsi. Aturan kepegawaiannya di bawah BKN. Rekrutmennya melalui Menpan RB. Seragamnya diatur oleh Kemendagri. Penggajiannya oleh Kemenq dan Kementerian Ekonomi. Lalu pola pendidikannya itu melalui Kemendikdasmen. Dan ada guru-guru yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Dan sekarang ada sekolah rakyat di bawah Kemensos, sekolah Garuda di bawah Kemendiktissaintek. Begitu kompleks. Labirinnya kompleks. PGRI mengusulkan dan ini sudah diputuskan melalui beberapa kali Rakornas agar dipangkas labirin yang sangat banyak ini menjadi satu badan langsung di bawah presiden, yaitu Badan Guru Nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, politik anggaran itu tidak berpihak kepada dunia pendidikan. 20% amanat Undang-Undang Dasar pasal 31 ayat 4 dari 769 triliun anggaran pendidikan itu sepertiganya diambil oleh Badan Gizi Nasional. 220 sekian triliun dan harus dibagi ke dalam 22 kementerian lembaga. Hanya sekitar 52 sampai 56 triliun yang dikelola oleh Kemendikdasmen, lalu kemudian ditransfer juga melalui dana alokasi khusus ke daerah. Politik anggarannya tidak berpihak kepada dunia pendidikan, terutama untuk persekolahan dan juga untuk guru. Yang ketiga, persoalannya itu adalah hari ini kita melihat pemerintah, termasuk DPR sebetulnya, itu melanggar undang-undang. Dalam Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023, pasal 66 jelas dikatakan, penataan pegawai non-ASN atau honor atau apapun namanya harus diselesaikan selambat-lambatnya Desember 2024. Dan selama masa penataan tidak direkrut yang namanya pegawai honorer. Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 disahkan bulan Oktober tahun 2023 dan mulai berlaku sejak dia disahkan. Tapi faktanya dari 2023, 2024, 2025 dan masuk 2026 kita masih menyisakan 1,7 pegawai honorer yang belum diangkat menjadi ASN. Dan akhirnya pemerintah akal-akalan dia buat Kepmenpan RB tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Padahal P3K paruh waktu tidak ada di dalam klausul Undang-Undang ASN. Bahkan seharusnya ketentuan tentang P3K itu diturunkan melalui peraturan pemerintah. Sampai hari ini peraturan pemerintah yang mengatur tentang manajemen P3K sebagai turunan dari Undang-Undang ASN tidak pernah dibuat. Bahkan katanya Undang-Undang ASN mau direvisi lagi. Honorer masih menyisakan persoalan padahal klausul hukumnya sudah jelas. Kita melanggar semua. Baik, cukup undang-undang yang membuat kita tetapkan. tarik nafas panjang ketika melihat fakta di lapangan berbicara mengenai kondisi dan nasib guru di Indonesia. Tipis saja perbedaannya Badan Guru Nasional atau Badan Gizi Nasional yang menjadi prioritas dari pemerintah. Karena kemudian Presiden menyampaikan pendidikan menjadi prioritas utama pembangunan nasional. Kita akan bahas usai jeda pemirsa. Memang
pembangunan suatu bangsa, kebangkitan suatu bangsa, keberhasilan suatu bangsa akan ditentukan oleh kualitas pendidikan yang ada di bangsa itu. Karena itu, setiap negara yang berhasil harus investasi besar-besaran dalam bidang pendidikan. Saya ucapkan penghargaan, terima kasih saya atas nama bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih saya kepada semua guru yang ada di Indonesia, semua guru dari semua tingkatan. Ungkapan terima kasih langsung disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk seluruh guru di Indonesia di berbagai tingkatan. Pak Jejen, artinya dengan statement dari Presiden Prabowo Subianto sudah cukup menunjukkan bagaimana komitmen dan keyakinan dari pusat sebetulnya menjamin salah satunya kesejahteraan dari guru di Indonesia. Nah, masalah utamanya di mana? Apakah kemudian pemerintah daerah yang lambat, kurang agresif padahal pusat ini sudah siap untuk memberikan alokasi dan perhatian khusus? Atau seperti apa Pak Jejen? Baik, Mbak Ken, statement Pak Prabowo itu secara normatif tidak masalah ya. Problem kita biasanya adalah di implementasi, di implementatif gitu ya. Dalam hal ini adalah bagaimana pembantu presiden mulai dari kementerian, gubernur, bupati, wali kota menerjemahkan statement tersebut betul-betul menjadi policy yang berpihak kepada kesejahteraan guru gitu. Pertama misalnya, kalau ada kebijakan larangan kepala daerah untuk rekrutmen guru honorer, saya mendukung itu dengan catatan positivisme bahwa berarti akan selalu ada rekrutmen guru dua, PNS dan P3K. Ya kan? Masalahnya adalah itu tidak terjadi. Pelarangan di satu sisi, tetapi kalau tidak ada rekrutmen guru baru setiap tahun, karena sirkulasinya harus terjadi. Di satu sisi ada guru pensiun, ya dalam setahun itu rata-rata itu 50 sampai 70 ribu yang guru pensiun. Artinya tetapi kalau tidak ada rekrutmen guru baru melalui skema PNS atau P3K, ini yang terjadi adalah kepala sekolah dan dinas pendidikan kerepotan karena tidak ada guru pengganti dalam hal ini. Jadi kekurangan guru akan terus terjadi kalau paradigmanya di satu sisi dilarang tetapi di sisi lain tidak ada rekrutmen. Sekali lagi saya mendukung kalau tidak boleh ada rekrutmen guru honorer, berarti akan selalu ada rekrutmen dengan dua status, PNS atau P3K. Saya kira itu, tapi itu tidak terjadi. Jadi buah sila makan. Itu kenapa kebijakan itu nggak efektif. Walaupun dilarang, kepala sekolah dan dinas pendidikan tetap melakukan rekrutmen. Karena bagaimana mungkin terjadi proses pembelajaran kalau di satu sekolah hanya satu guru PNS-nya, P3K-nya begitu. Itu satu hal. Yang kedua, ada problem kapabilitas tata kelola, ya tata kelola guru begitu. Bagaimana mungkin di satu sisi di perkotaan guru dianggap berlebih, tetapi di daerah 3T banyak sekali kekurangan guru. Jadi kalau Mbak Ken tadi kita diskusi sebelum live ini, kenapa pemerintah dan pemerintah daerah seolah-olah ada gap paradigmatik di sini. Karena apa? Karena guru dianggap berlebih di perkotaan, kekurangan di daerah 3T. Ini kata kuncinya adalah pada kapabilitas tata kelola guru. Jadi kita melihat di satu sisi kapabilitas pemerintah daerah untuk tata kelola guru, berapa sih sebenarnya guru yang dibutuhkan di daerah, dan pusat di satu sisi mengcapture sebenarnya di mana titik kelebihan dan di mana titik kekurangan, maka dikeluarkanlah kebijakan mutasi gitu. Nah itu yang seharusnya terjadi. Yang terakhir, kenapa daerah semacam antras ya tidak percaya kepada pemerintah pusat? Pasti ini basisnya pengalaman gitu. Ketika daerah itu merekrut guru sesuai dengan kebutuhan, maka itu buah si malakama. Mungkin 1-2 tahun aman,
Tetapi di masa depan itu menjadi beban APBD. Maka yang diperlukan adalah jaminan dari pemerintah pusat bahwa gaji dan tunjangan guru menjadi tanggung jawab APBN. Oke. Dan itu harus betul-betul ada jaminan dari pemerintah pusat. Tidak membebani APBD terutama daerah-daerah yang APBD-nya kecil. Gitu. Oke, baik. Pak Sumardiansyah, nah bagaimana sih sebetulnya kebutuhan atau jumlah kebutuhan guru di Indonesia di perkotaan apalagi di daerah 3T? Karena ini tadi berkaitan dengan bagaimana alokasi anggaran tersebut, bagaimana pemerintah pusat juga bisa mengerti kondisi di setiap daerah karena pasti berbeda. Seperti apa, Pak? Ya, sebetulnya kalau kita bicara data makro, jumlah guru kita cukup antara 3,2 sampai 4,6 sekian. Yang menjadi persoalan adalah melakukan redistribusi sehingga guru-guru ini bisa merata di tiap daerah dan juga di satuan pendidikan. Itu yang pertama. Ketika bicara redistribusi, maka kaitannya tarik-menarik kewenangan antara pusat dan daerah. Bukan hanya soal redistribusi, tapi tadi untuk menutupi kekurangan guru yang pensiun, guru yang promosi, bahkan yang meninggal atau alih status kerja misalkan, itu tidak bisa cepat. Makanya persoalan yang selama ini muncul adalah menurut pemerintah pusat, ini harusnya Pemda buka. Nih kami punya data nasional, tapi Pemda juga memiliki argumen kekuatan fiskal daerah tidak semuanya cukup untuk bisa membayar terutama tunjangan para guru-guru yang statusnya ASN tadi. Nah karena itu memang muncul wacana di dalam rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang disebut sebagai resentralisasi tata kelola guru dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Dan ini kita harus berkoordinasi dengan Kemendagri karena kaitannya perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Dan kami menyampaikan, PGRI beberapa kali diwawancara oleh media nasional. Salah satunya adalah kami mendukung, tapi juga jangan sampai ketika kewenangan guru diambil dari daerah ke pusat, masalah tidak selesai. Yang kedua, jangan sampai mengingkari amanat reformasi. Karena kan yang disebut otonomi daerah, itu amanat reformasi yang kita perjuangkan sudah sejak lama. Persoalannya apakah di konsepsi teoritik, regulasi yang memuat secara normatif, atau dalam tataran implementasi tadi. Nah yang ketiga, memang harus ada keberpihakan anggaran. 20% itu bukan hanya APBN, tapi APBD. Dan pemerintah pusat harus ketat melihat daerah mana dari beberapa provinsi, beberapa kabupaten kota yang memang belum mengalokasikan 20% dari APBD-nya. Terutama daerah-daerah di Papua dan di Kalimantan. Cukup banyak daerah-daerah yang belum mengalokasikan sesuai dengan anggaran ada beberapa yang seharusnya? Seperti di daerah Kalimantan, di daerah Papua, ya tadi karena kemampuan fiskal daerahnya masih sangat minim. Nah yang kedua perlu ada keberpihakan politik dari presiden. Sebagaimana kewenangan yang diberikan dengan sangat kuat melalui Badan Gizi Nasional bisa merekrut dengan cepat sarjana penggerak pembangunan, alokasi anggarannya mengambil sepertiga dari dana pendidikan, diterapkan secara nasional. Nah jadi keberpihakan itu harus muncul terkait dengan guru, dan Badan Guru Nasional adalah salah satu alternatif yang PGRI tawarkan untuk memutus mata rantai birokrasi, labirin yang complicated, dan tarik-menarik kewenangan. Langsung Badan Guru di bawah presiden. Oke, karena kemudian dianalisis itu yang menjadi core problem, itu yang menjadi masalah utama selama ini. Itu solusi birokratis, struktur kelembagaan yang kami tawarkan, dan kami punya kajian untuk itu. Oke, Pak Jejen, bagaimana menjawab mengenai hal ini? Masalah level birokrasi menciptakan labirin yang ternyata permasalahan guru ini akhirnya never ending story ini, Pak Jejen. Bagaimana pemerintah pusat bisa menghadirkan jaminan itu? Tidak hanya sekedar retorika atau mungkin pesan-pesan yang mendinginkan hati para guru di Indonesia sesaat saja. Ya, Mbak Ken, pada akhirnya agak berat saya menyebutnya. Pada akhirnya politik anggaran BGN menjawab pertanyaan selama ini, Mas Sumardiansyah, bahwa sebenarnya kita mampu, kita punya kapasitas finansial untuk mensejahterakan guru. Jadi persoalannya bukan di kapasitas finansial kita, mampu nggak kita mensejahterakan guru. Ternyata problemnya adalah political will government. Apakah betul-betul pemerintah mau dan hendak mensejahterakan guru? Gaji pensejahteraan guru itu yang 3,4 atau 4 juta guru itu
itu hanya sekian persen dari dana yang BGN tadi begitu. Jadi ini political will. Itu di level pusat ya. Nah, di level daerah sendiri kita melihat sesungguhnya kesejahteraan guru, status guru dan seterusnya itu sangat tergantung kepada komitmen dan kapabilitas gubernur, bupati, wali kota. Jadi kalau di SMA SMK itu gubernur, kemudian SMP, SD itu PAUD di kabupaten kota, bupati, wali kota. Kalau atau seandainya bupati, wali kota, gubernur itu punya komitmen, ya, punya political will terhadap pemajuan pendidikan di daerahnya, maka bisa dipastikan guru itu akan terpenuhi secara kuantitatif juga secara kualitatif. Jadi 20% APBD itu terpenuhi, bahkan melampaui. Bahkan melampaui gitu. Kalau memang komit dengan ingin betul-betul menjadikan pendidikan sebagai prioritas pembangunan nasional juga. Dan itu selain amanah undang-undang kan sesuai komitmen presiden. Nah, masalahnya adalah kita tahu bahwa ini kepala daerah ini beda-beda nih komitmennya terhadap pendidikan, CEQ, kesejahteraan guru begitu. Di satu sisi ada daerah-daerah yang memastikan bahwa guru terpenuhi secara kuantitatif sekaligus secara kualitatif gitu. Jadi ini kembali kepada leadership daerah. Gitu. Seberapa besar komitmen mereka terhadap pemajuan pendidikan di daerahnya masing-masing sehingga tadi anggarannya bisa bahkan di atas 20% dan banyak provinsi, kabupaten, kota yang anggaran pendidikannya lebih dari 20% APBD mereka. Artinya sebetulnya kalau secara fiskal, secara finansial Indonesia mampu untuk bisa memberikan kesejahteraan bagi para pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi kemudian bagaimana dengan political will government dan laporan dari daerah ini sendiri, kami hadirkan untuk Anda pemirsa perbincangannya sesaat lagi. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan pembahasan malam hari ini tentunya masih terkait dengan bagaimana nasib guru di Indonesia dan sudah bergabung malam hari ini juga bersama kita melalui sambungan Zoom ada Prof. Nunu Suryani, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Selamat malam Bu Dirjen. Selamat malam Mbak Ken. Baik Bu Dirjen, terima kasih sudah bergabung. Tadi sebelumnya kita sudah cukup banyak ngobrol, berdialog dengan Pak Jajen dan juga Pak Sumardiansyah. Tapi kita juga ingin tahu Bu, bagaimana pendataan dari pemerintah pusat sendiri terhadap kondisi para guru di Indonesia. Entah itu jumlahnya, tersebarnya atau distribusinya, termasuk juga nasib para guru ini Bu. Ya, kalau untuk pendataan tentu kami sudah melakukan Mbak. Jadi sampai dengan saat ini jumlah guru yang terdata di kami ada lebih dari 3 juta ya. 3 juta lebih dan alhamdulillah sejak 2021 hingga saat ini sudah banyak yang berubah status menjadi guru ASN P3K. Jumlahnya hampir mencapai angka 1 juta dan Presiden bersama Kemendikdasmen melalui Kemendikdasmen terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan gurunya. Salah satunya yang baru saja kita selesaikan melalui penuntasan sertifikasi pendidik. Jadi untuk 12 bulan terakhir ini sudah 1,4 juta guru lebih yang tersertifikasi. Nah ini tentu arahnya adalah setelah mereka menjadi guru profesional, selanjutnya adalah mereka mendapatkan tunjangan profesi bagi ASN maupun non-ASN, semua yang berserdik itu berhak mendapatkan sertifikasi pendidik. Dan juga melalui berbagai skema peningkatan kesejahteraan seperti tambahan bantuan subsidi bagi non-ASN dan berbagai kesempatan yang lain Mbak. Jadi alhamdulillah ya usaha keras kita sudah berhasil merubah status honor menjadi ASN P3K hampir 1 juta dan 1,4 juta bertambah guru non serdik menjadi guru berserdik. Artinya tahun ini tuh semua guru yang sudah S1 D4 hampir tuntas sudah bersertifikat pendidik.
Oke, baik Bu Nunu, tentu itu satu laporan yang baik ya, angin segar tentunya untuk nasib para guru di Indonesia. Tapi tadi kita juga berbincang soal di mana sih Bu sebetulnya core problemnya atau permasalahan utamanya. Apakah betul kemudian pemerintah daerah belum cukup mampu bisa menerjemahkan apa yang menjadi komitmen dari Presiden Prabowo Subianto Bu, yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Karena nampaknya permasalahan mengenai nasib para guru juga dimulai dari daerah, Bu Nunu. Iya, jadi kami di Kemendikbudristek ini di dalam tusinya adalah sebagai instansi pembina JF Guru. Sebagai instansi pembina, mungkin perlu saya sampaikan bahwa peran Kemendikbudristek di dalam perekrutan pengangkatan guru itu adalah merekomendasikan jumlah kebutuhan. Ya. Sejak tahun 2021, ketika setelah sekian lama moratorium, kami selalu merekomendasikan kebutuhan sesuai dengan perhitungan kami atau disebut dengan ABK. Analisis beban kerja guru. Namun sekali lagi peraturan kita itu menempatkan guru sebagai ASND namanya, ASN daerah. Jadi guru itu milik Pemda Mbak, sehingga pengangkatan, penetapan formasi itu adalah usulan dari Pemda kepada Menpan. Jadi kami memberikan rekomendasi, Pemda mengusulkan, Menpan menetapkan formasi, lalu dibentuklah Panselnas mengisi formasi guru tersebut. Sehingga inilah problem utamanya. Jadi ketika yang menetapkan formasi kebutuhan itu Pemda, sedangkan yang kita hanya sebagai instansi pembina tidak mempunyai alat kontrol apakah kebutuhan itu bisa diisi sesuai dengan kebutuhan atau perhitungan kami, seperti itu. Oke Bu, kalau kemudian alat kontrol yang menjadi gap ya mungkin Bu, artinya antara apa yang dilaporkan antara pemerintah dan juga pemerintah daerah dan juga pusat. Apa kemudian rencana yang ingin dilakukan Bu, sehingga pemerintah pusat nampaknya sudah perlukah mengambil kontrol terhadap apa yang terjadi di daerah, sehingga permasalahan ini tidak terus menjadi cerita yang tidak pernah terselesaikan, Bu Dirjen? Ya. Terima kasih Mbak Ken. Jadi sudah ada angin segar sih Mbak kalau kita membaca rencana pembangunan jangka panjang maupun rencana pembangunan jangka menengah. Di situ tertulis bahwa game changer untuk kualitas pendidikan kita adalah ketika terjadi restrukturisasi tata kelola guru. Restrukturisasi itu bukan mengambil peran kontrol semua di pemerintah pusat, tapi ada pembagian tugas dan kewenangan antara pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden melalui Kemendikbudristek dengan pemerintah daerah. Itu tertuang jelas ya di dalam jangka panjang maupun jangka menengah, dan di situ tertulis bahwa tata kelola guru seperti penetapan formasi, pemindahan antar daerah itu bisa dilakukan oleh pemerintah pusat, sehingga kami mempunyai kontrol di mana sih daerah yang kosong, disitulah diisi guru. Seperti saat ini misalnya kami punya stok guru, calon guru hebat banyak sekali, namun ketika pemerintah daerah hanya mengusulkan formasi tidak sesuai dengan kebutuhan, maka lulusan yang kami siapkan sesuai dengan kebutuhannya tidak bisa terangkat dengan baik, seperti itu. Namun kami memahami Mbak, ada pertimbangan-pertimbangan dari pemerintah daerah mengapa tidak bisa mengangkat sesuai dengan kebutuhan yang kami rekomendasikan. Oke, apa Bu kira-kira pertimbangan-pertimbangan pemerintah daerah yang disampaikan ke pusat sehingga tadi rencana yang sudah disiapkan tentunya blueprint atau grand design yang sebetulnya sudah begitu hebat tidak bisa diimplementasi, tidak bisa diwujudkan atau justru ada masalah? Sejauh ini kalau kami kan selalu melakukan rekor gitu ya sebelum menetapkan formasi. Seluruh pemerintah daerah kami undang bersama dengan Menpan, BKN maupun Kemendagri dan Panselnas lainnya. Selalu yang kami dengarkan adalah bahwa ketersediaan anggarannya terbatas untuk penggajian mereka gitu. Jadi kami juga sudah memikirkan ya seperti tunjangan profesinya, itu kami sudah memperjuangkan ya sehingga jumlah kebutuhan tunjangan sudah disalurkan. Bahkan sekarang sudah salur langsung kepada guru. Itu pun belum cukup bagi pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan guru terpenuhi. Dan perlu Mbak Ken ketahui bahwa kami tahu persis bahwa sekarang di lapangan itu masih kekurangan guru. Kalau secara agregat nasional jumlahnya itu cukup bagus ya, 3,1 dengan 50 jutaan murid itu skenarionya 1 dibanding 16 itu secara peraturan bagus. Namun kalau kita lihat ke dalam itu sebenarnya yang diperlukan adalah redistribusi baik ke sekolah swasta maupun ke sekolah negeri lain. Nah ini tidak bisa kami lakukan karena redistribusi tingkat SD, SMP
atau di kewenangan Pemda hanya di Pemda setempat. Bahkan tidak bisa nih berbatasan nih antara Karanganyar dengan Sukoharjo, bisa memindahkan guru di situ. Begitu juga dengan redistribusi atau pemerataan guru untuk antar provinsi. Sehingga sebenarnya disinilah masalahnya, kita punya guru yang banyak, ada daerah yang lebih, ada yang kurang. Jadi lebih tapi kurang itu terjadi. Dan itu mengapa sampai sekarang guru tidak bisa merata karena kewenangan untuk memindah tidak bisa dilakukan antar daerah. Oke, Pak Jejen gimana nih solusi dari kewenangan? Ternyata tidak semua juga bisa dilakukan oleh pemerintah pusat karena aturan yang mengatur ini kembali ke Pemda. Harus seperti apa kewenangan ini? Diatur ulangkah atau apa yang menjadi solusi Pak Jejen? Ya, saya masih percaya bahwa pilihan atas otonomi daerah, kemudian otonomi pendidikan, termasuk tata kelola guru yang dalam hal ini adalah ASN daerah, itu masih bisa ditemukan titik-titik temu ya. Dengan cara apa? Koordinasi kata kuncinya. Koordinasi antar kementerian, koordinasi pusat daerah. Saya ingin menutup Mbak Ken dengan pernyataan bahwa saya mendukung rekrutmen guru yang sinambung, terukur dan terencana. Pertama-tama untuk memastikan kapabilitas guru. Karena tes yang dilakukan oleh pemerintah itu punya standar dia untuk dapat mendapatkan guru-guru yang terbaik, sarjana-sarjana terbaik. Dan itu berimplikasi pada kesejahteraan guru. Kalau mereka hasil rekrutmen dari ASN, maka selain statusnya jelas P3K atau PNS atau P3K itu juga berimplikasi pada kesejahteraan. Dan pada akhirnya pelarangan untuk rekrutmen guru honorer itu menjadi kontekstual, menjadi rasional begitu. Jadi sekali lagi di samping rekrutmen itu redistribusi guru tidak bisa ditunda-tunda lagi. Karena apa? Karena kita tidak ingin melihat di satu sisi proses pembelajaran di satu sekolah itu kelebihan guru, tetapi di sisi lain ada banyak guru-guru yang harus mengajar aneka mata pelajaran seorang diri, 2 orang guru, dan itu sangat tidak bagus bagi masa depan pendidikan kita, masa depan kompetensi siswa-siswi kita. Oke, baik Pak Sumardiansyah, mungkin apa yang juga ingin disampaikan malam hari ini sebagai penutup atau mungkin juga sebagai saluran komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat, mumpung Bu Dirjen juga bergabung malam hari ini. Ya, kita sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, kemudian upaya-upaya strategis dan positif lewat kementerian lembaga termasuk pemerintah daerah. Namun sepertinya paradigmanya harus kita ubah. Kalau selama ini banyak kementerian lembaga memanfaatkan 20% anggaran pendidikan untuk mereka, 22 kementerian lembaga loh Mbak. Maka mungkin saatnya sekarang menjadikan pendidikan sebagai poros pembangunan nasional. Justru kementerian lembaga di luar Kemendikdasmen harus memberikan kontribusinya untuk pemajuan pendidikan, terutama persekolahan dan guru. Jadi dibalik, jangan 20% anggaran pendidikan dibagi-bagi, tapi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga kontribusinya untuk pendidikan. Gotong royong, tapi pendidikan sebagai sentralnya. Bukan sentral ini dilepas menjadi berkeping-keping, tapi sentral yang sudah kuat disupport oleh berbagai kementerian lain anggarannya. Itu satu. Yang kedua, labirin yang sangat complicated, kewenangan yang tarik-menarik, harus diputus mata rantainya. Karena itu kami PGRI mengusulkan Badan Guru Nasional langsung di bawah Presiden. Kalaupun akan ada pengaturan terkait dengan tata kelola kewenangan, maka jangan sampai menabrak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait dengan pemerintahan daerah. Nah, yang ketiga, memang kita harus mulai fokus terhadap nasib 1,7 juta pegawai non-ASN, di mana 700 ribunya itu adalah guru. Tunaikan amanat Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 pasal 66. Jadi tahapannya begini Mbak. Mereka yang sekarang menjadi pegawai swasta harus melakukan intervensi pengubahan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan agar tidak ada lagi gaji pegawai swasta yang diikat hanya melalui surat perjanjian kerjasama itu di bawah kebutuhan minimum. Dan kebutuhan minimum guru adalah profesi, dia berbeda dengan buruh. Lalu mereka yang pegawai negeri sipil dan P3K
kalau dicek gaji pokoknya sesuai dengan peraturan pemerintah, kalau P3K sesuai dengan peraturan presiden, itu di bawah UMP, Mbak. Misalkan gaji pegawai negeri sipil 0 sampai 2 tahun golongan 3A itu hanya 2,7. Padahal UMP di DKI Jakarta itu 5,7. Kalau P3K 3,2. Mungkin perlu juga didorong agar gaji pokok mereka yang PNS dan P3K itu naik setara ataupun dengan lebih UMP. dari UMP dan juga UMK misalkan untuk baik, kabupaten Pak kota. Sumardiansyah. Lalu mereka yang menjadi honorer harus semuanya masuk ke dalam gerbong P3K. Yang P3K paruh waktu harus menjadi P3K penuh waktu. Berikan kesejahteraan dan perlindungan. Tidak ada lagi guru gajinya di bawah kesejahteraan minimum kabupaten kota atau provinsi. Ya, Bu Perlu Dirjen, didorong. ya, Bu Dirjen mungkin merespon apa yang menjadi catatan dan concern kita mengenai nasib guru di Indonesia, tidak hanya Badan Gizi Nasional yang concern terhadap para murid, tapi bagaimana dengan mungkinkah Badan Guru Nasional atau ada rencana lain yang sudah disiapkan pemerintah pusat? Iya, terima kasih Mbak Ken. Jadi kalau sekarang ini Kemendikbudrismen itu adalah satu kementerian teknis yang diberi tugas Presiden untuk mengurus salah satunya adalah tata kelola guru melalui Dirjen Guru, Tenaga Pendidikan dan Pendidikan Guru. Saya sebenarnya sependapat dengan dua narasumber berikutnya ya terkait dengan bagaimana kita memikirkan kesejahteraan guru. Tapi saya mau koreksi sedikit apa yang disampaikan oleh Mas Sumardiansyah tadi tentang jumlah guru honor saat ini ya. Berdasarkan data cut-off terbaru bulan 30 Desember 2025, saat ini yang tersisa guru honor itu adalah 237.196 orang. Sehingga itulah yang harus kita selesaikan bagaimana nasib mereka untuk tetap kita perjuangkan untuk tidak dirumahkan ya, karena sekarang ini kan sudah ada kecenderungan guru-guru dirumahkan. Sementara kami sebagai instansi pembina dan pemerintah daerah membutuhkan mereka, masih membutuhkan mereka untuk mengajar satuan-satuan pendidikan kita di seluruh Indonesia. Yang kedua bahwa kita sudah membuka masa moratorium yang lama sekali tentang seleksi guru mulai tahun 2021. Harapannya setiap tahun kita ini ada guru yang pensiun, itu rata-rata jumlahnya antara 60 hingga 70 ribu. Nah, seleksi guru ini terus dilakukan, tetapi kami sangat mendorong seleksi ini bukan lagi menjadi ASN P3K, tetapi PNS, agar kepastian karir mereka terjamin. Jadi setiap tahun harus dilakukan seleksi guru sesuai dengan peta kebutuhan yang kami rekomendasikan. Nah, ini bisa dilakukan jika terjadi perubahan tata kelola guru, yaitu restrukturisasi tata kelola guru, yang mana ini bukan mengambil alih, tetapi pembagian peran. Seperti pembinaannya ada di daerah, penetapan formasi pembinaannya ada di pusat. Dengan kolaborasi yang baik antara pusat dan daerah, saya rasa dengan struktur yang sekarang ini pun kita yakin bahwa kesejahteraan guru akan dapat dipenuhi dengan baik. Upaya Presiden sudah sangat luar biasa ya melalui sejak tahun Oktober 2024 setelah beliau dilantik, datang ke Hari Guru pertama di bulan November itu sudah memberikan perubahan segar terhadap nasib guru, karena kami tahu semua perhatian beliau terhadap nasib guru sangatlah luar biasa. Ya. Rencananya sudah begitu hebat dan luar biasa seperti juga pengabdian dari para guru di Indonesia tentunya. Yang kita tunggu adalah implementasi dan perwujudan dari komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menempatkan pendidikan sebagai prioritas pembangunan nasional. Terima kasih para narasumber semuanya yang sudah bergabung malam hari ini, Prof. Nunu, Pak Jejen, Pak Sumardiansyah. Terima kasih untuk perbincangan yang luar biasa, dan usai jeda pemirsa kami juga akan menghadirkan perbincangan lain dan informasi lain untuk Anda bersama dengan Tiara Harahap.